Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini, aku ingin sharing kepada kalian 3 macam tes substantif yang akan dikerjakan oleh para peserta PPG Prajabatan. Apa saja sih 3 macam tes yang dimaksud? Yuk simak video berikut ini. Jadi, para peserta tes substantif PPG Prajabatan akan mengerjakan 3 macam soal, yaitu tes kemampuan dasar literasi, tes kemampuan dasar numerasi, dan juga tes penguasaan konten atau bidang studi yang linier. Ayo kita bahas lebih rinci tes literasi, numerasi, dan penguasaan konten atau bidang studi ini. Tes kemampuan dasar literasi ialah tes yang menguji kecepatan membaca dan pemahaman peserta pada setiap soal yang diberikan. Jumlah pertanyaannya adalah 15 soal dengan tipe pilihan ganda biasa dan juga pilihan ganda kompleks, yaitu benar dan salah. Pada soal pilihan ganda biasa, peserta dapat memilih satu jawaban yang benar, dan untuk pilihan ganda kompleks, peserta dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Waktu pengerjaan tes literasi ini adalah 30 menit. Jadi setiap soal diberikan waktu kurang lebih 2 menit. Nah, untuk tips mengerjakan soal literasi ini, teman-teman harus mencari kata kunci di setiap soal. Selain itu, teman-teman juga harus memahami pertanyaan dalam sekali baca. Karena pertanyaan di literasi ini teksnya cukup panjang, jadi akan menghabiskan banyak waktu jika tidak dapat memahami pertanyaan dalam sekali baca. Usahakan jangan berulang-ulang ya bacanya, supaya pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga dapat dikerjakan. Ini adalah salah satu contoh soal literasi, yang mana bacanya cukup panjang. Jadi kalian tidak perlu membaca dari atas sampai bawah teks bacaannya. Cukup baca pertanyaannya terlebih dahulu. Watak tokoh Indah dalam kutipan tersebut adalah. Nah, baru kalian cari kata kunci dari teks bacaan tersebut. Kita cari kata kuncinya. Dari pertanyaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang kita cari adalah watak tokoh Indah. Nah, di sini ada kata kuncinya. Indah seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Nah, dari pilihan A, B, C, D, sampai E ini, manakah yang paling tepat? Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Soal seperti ini gampang ya, kalau kita latihan. Tapi nanti misalnya di tes substantif, ketika pikiran kita udah lelah, udah gak fokus, nah soal yang teksnya banyak kayak gini, udah bikin males baca. Tapi tetap harus fokus ya, masih banyak soal-soal di belakang yang menanti. Selanjutnya adalah tes kemampuan dasar numerasi. Nah, di tes ini menguji kemampuan matematik dalam persoalan kehidupan sehari-hari para peserta. Jumlah pertanyaannya sebanyak 15 butir soal dengan tipe pilihan ganda biasa dan juga pilihan ganda kompleks. Jadi sama seperti tes kemampuan dasar literasi sebelumnya. Waktu pengerjaannya juga sama, yaitu selama 30 menit. Nah, untuk tips pengerjaan soal numerasi ini adalah fokus pada penyelesaian masalah. Jadi teman-teman jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk membaca
teksnya, tapi fokus pada permasalahan yang harus diselesaikan. Karena di tes ini butuh waktu yang cukup untuk mengerjakan soal karena harus menghitung. Jangan khawatir, nanti teman-teman akan diberikan kertas buram oleh panitia. Nah, teman-teman bisa tuh menghitung di kertas buram itu. Selanjutnya ini adalah contoh soal numerasi. Nah, di pengalamanku sendiri pada saat mengikuti tes substantif, ada beberapa soal mengenai mengukur jarak tempuh, mengukur selisih usia, bulan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menjadikannya sebagai referensi untuk belajar soal-soal lainnya yang setipe dengan soal ini. Oke, untuk jawabannya, coba teman-teman komen lagi ya di kolom komentar. Kemudian, tes yang terakhir adalah tes penguasaan konten atau bidang studi. Nah, tes ini menguji pemahaman peserta mengenai bidang studi linier yang telah dipilih. Jumlah pertanyaannya yaitu sebanyak 70 butir soal. Jadi, tes penguasaan konten ini memiliki bobot penilaian yang paling tinggi. Untuk tipe jawabannya yaitu pilihan ganda. Dan waktu pengerjaannya yaitu 90 menit. Untuk tips penguasaan konten ini yaitu teman-teman bisa mempelajari mapel linier ketika di sekolah atau di kuliah dulu. Misalnya, di PGSD sendiri, kita dapat belajar mengenai materi-materi yang ada di sekolah dasar. Untuk kisi-kisi soalnya, yaitu meliputi lambang dan makna lambang Pancasila, bangun datar, puisi, operasi bilangan, dan juga materi-materi sekolah dasar lainnya. Sedangkan untuk prodi lainnya disesuaikan dengan linearitas masing-masing. Misalnya untuk prodi matematika, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa mempelajari materi mata pelajaran untuk SMP dan juga SMA. Berikut adalah contoh tes penguasaan konten atau bidang studi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di PGSD sendiri banyak sekali soal mengenai butir-butir Pancasila. Jadi, teman-teman bisa sambil mempelajari butir-butir Pancasila, lambang-lambangnya, dan juga arti atau makna tiap butirnya. Nah, untuk pertanyaan di atas ini, kira-kira apa ya jawabannya? Yuk, tulis di kolom komentar jawaban yang benar. Oke teman-teman, jadi total soal yang harus dikerjakan oleh para peserta tes substantif yaitu sebanyak 100 butir soal dengan batas waktu yaitu 150 menit. Oh ya, di setiap soal itu diberikan waktu kurang lebih 2 menit. Jadi ya dicukup-cukupin aja ya ketika mengerjakan tes literasi. Kemudian numerasi yang juga harus dihitung terlebih dahulu. Oke, semangat, aku yakin kalian pasti bisa lolos. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan siapkan mentalnya. Oh ya, jangan lupa istirahat ya. Jangan sampai di tengah-tengah mengerjakan tes substantif kalian ngantuk. Karena emang panjang banget pengerjaannya, soalnya juga banyak banget, dan sangat-sangat menguras pikiran. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa, see you!